Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, Engkau yang telah menyerahkan anakmu Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam kuasa maut karena segala dosa kami, dan Engkau pula yang telah membangkitkan Dia kembali dari antara orang mati, supaya kami dibenarkan dan dihidupkan. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, tuntun dan hiburkan kami, supaya kami tidak berputus asa, walaupun Ibu yang kami kasihi ini telah Kau panggil. Teguhkan dan kuatkan iman dan percaya kami, tambahkan hati dan jiwa kami untuk selalu berharap akan kehidupan yang kekal, supaya kami tidak menangis dan meratap seperti orang fasik yang tidak berpengharapan. Tarik dan satukanlah hati kami kepadamu, sebab Engkau sajalah sumber penghidupan dan pengharapan kami. Kami senantiasa bergantung kepadamu, sampai Engkau memanggil kami kelak di akhir hidup kami di alam panah ini. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Demikian nats pembimbing. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 421 bait yang pertama. Tuhan
Kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu beban hidup kami. Oleh karena itu Engkau hadir untuk menghibur dan menggerakkan kami. Firman-Mu adalah suluh bagi kami. Firman-Mu adalah pengharapan dan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami untuk memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Dan kiranya Roh Kudus tercurah atas kami, memampukan kami menghayati firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada keluarga besar Sialagan, firman Tuhan menjadi penghiburan bagi kita pada hari ini. Kami ambil dari Filipi 1 ayat 20, ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikian firman Tuhan. Nah, ini sudah terlalu sering kita dengar bahwasanya sebagaimana pengakuan iman dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentunya kita yang hidup pada saat ini, kita ingin hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam kemenangan. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam sukacita. Karena kita tahu, ketika kita berada dalam Kristus, kasih-Nya menguasai kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa hidup dalam Kristus adalah kemenangan, maka ibu yang kita kasihi ini juga adalah selama hidupnya ia hidup dalam Kristus, maka ia ada dalam kemenangannya pada saat ini. Sehingga sebagaimana disampaikan Paulus bahwa mati adalah keuntungan. Kematian menjadi keuntungan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ingat, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang berkata bahwa kematian adalah keuntungan. Bagi dunia ini, kematian adalah hampa. Kematian adalah kegelapan. Kematian adalah ketidaktahuan arah mana, di mana, dan bagaimana. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian adalah keuntungan, karena kita melangkah dengan pasti ke rumah Bapa yang telah disediakan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada. Maka jika ia berbicara kepada kita, maka ibu ini akan berkata, benar, kematian adalah keuntungan. Ia telah meninggalkan masa lalu. Ia telah meninggalkan kesakitannya, penderitaannya, pergumulannya, keluhannya, rintihannya. Semua telah ia tinggalkan. Saatnya ia berada dalam tempat penuh kebahagiaan, kebahagiaan abadi di rumah Bapa yang telah Yesus sediakan baginya. Oleh karena itu, keluarga besar Sialagan, terkhusus buat keluarga Johan dan keluarga Aldo,
Jika ibu yang kita kasihi ini telah memilih keberuntungannya, mengapa kita marah? Jika ibu yang kita kasihi ini telah menetapkan langkahnya kepada tujuan yang pasti di rumah Bapa, jika ia telah bersuka cita dengan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, mengapa kita menangis? Bukankah kita juga harus bersuka cita bersama dengan Dia yang telah menerima sukacita abadi itu? Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan kehidupan kita. Jangan lagi terbayang akan ibu yang kita kasihi ini. Jangan lagi kita mengingat-ingat bagaimana ia telah tiada. Tetapi kita mau menetapkan langkah kita supaya kita juga boleh hidup dalam Kristus. Jika kita hidup dalam Kristus, berarti kita memilih untuk hidup dalam kebenaran yang menghasilkan buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah seperti apa yang ingin kita nyatakan? Buah seperti apa yang harus kita tunjukkan? Bahwa kita hidup dalam Kristus sebagai anak-anak ibu Ana Leswati ini yang tekun mendoakan, yang tekun mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Maka nyatakanlah cinta kasih, nyatakanlah damai, nyatakanlah hidup rukun, nyatakanlah hidup saling mengasihi, saling menguatkan, sebagaimana disampaikan Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka jika kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Buah yang berkenan bagi Allah. Hidup dalam cinta kasih, bertolong-tolongan sebagai wujud memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, pertahankanlah atau tetaplah berada dalam kasih. Jangan pernah meninggalkan nasihat dan ajaran dari ibu yang kita kasihi ini, sehingga selamanya dia hidup, selamanya dia berada di hati dan pikiran kamu anak-anaknya. Sekalipun dia telah berada di rumah Bapa, tetapi setiap ajaran, setiap wejangan, setiap nasihat yang dia berikan itu, jika kamu hidup dalam Kristus, selamanya itu akan setia menuntun kamu ke dalam kebenaran. Dan kelak kita akan bertemu kembali di rumah Bapa, dan kita hidup sebagai umat pembenar yang menerima mahkota kemuliaan. Jangan larut dalam kesedihan kedukaan. Biarlah engkau berangkatkan dia dengan sukacita, karena ia telah memilih mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445 bait yang pertama.
saat kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati, kami memohon belas kasihan-Mu. Berkati kami Tuhan. Ajar kami untuk merenungkan firman Tuhan. Karena hidup dalam Kristus harus menghasilkan buah bagi kami. Kami harus bertekun melakukan kebenaran. Kami harus bertekun menyatakan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Jika kami harus mati, maka kematian adalah keuntungan bagi kami. Karena saatnya kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Ibu Analeswati telah bersama dengan Tuhan. Ia telah bersuka cita bersama dengan setiap umat yang telah ditebus, disucikan oleh darah Kristus. Ia telah dibasuh dari setiap noda yang telah dia lakukan di sepanjang hidupnya melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Maka ia dilayakkan untuk menerima mahkota kemuliaan. Tuhan, hiburkanlah anak-anaknya, menantunya, biarlah mereka tetap berpengharapan bahwa ibunda mereka akan tetap ada di hati sanubari mereka saat mereka merenungkan setiap nasihat, setiap ajaran yang diberikan kepada mereka. Biarlah mereka hidup dalam Kristus, dalam cinta kasih, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga keluarga besar Sialaga yang saat ini merasa kehilangan atas meninggalnya Ibu Analeswati ini. Tuhan menghibur mereka. Tuhan selalu menguatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan akan memberkati anak-anak dan Ibu Analeswati ini. Kau berkati keluarga Johan, Kau berkati keluarga Anggun. Biarlah pengasihan-Mu semakin nyata bagi mereka, dan mereka akan bersyukur di balik duka cita ini. Kebahagiaan sejati mengalir dalam kehidupan mereka. Roh Kudus berkuasa atas mereka. Roh penghiburan itu menghibur dan meneguhkan iman pengharapan mereka. Ya Tuhan, saat kami berangkat mengantarkan Ibu yang kami kasihi ini ke tempat peristirahatan yang terakhir di bumi ini, sertai dan pimpin perjalanan kami. Terpujilah Kau ya Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi keluarga besar dan bagi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bernyanyi dari Ibu Jemaat dan PKJ 165, saatnya kita boleh memberikan penghormatan terakhir terhadap ibunda yang kita kasihi. Kita bernyanyi dari PKJ 165.
Sudah. Tuhan Allah Bapa yang memelihara engkau pada saat keluar dan masuk dari sekarang sampai selama-lamanya.